ada teman saya, dia seorang janda. Dia ini dulu teman mahasiswa saya. Saya terkejut dia kelihatan kurus dan pakaiannya compang-camping. Padahal dulu waktu kuliah paling keren pakaiannya. Dia bercerita, saya sekarang menjadi petugas kebersihan di masjid, Pak. Saya tanya, kenapa kok begitu? Suami saya pergi, tidak tahu kemana. Padahal saya ditinggali 3 orang anak. Saya harus menyelesaikan angsuran rumah, masih sekian tahun. Saya hanya bisa bekerja semampu saya. Saya jadi cleaning service di masjid. Kemudian saya jual makan makanan ringan. Alhamdulillah, juga ada orang yang memberi saya makan untuk bertahan hidup. Dia bercerita, bapak-bapak sekalian, suatu saat saya membaca surat Al-Kahfi. Saya tidak tahu artinya, terjemahannya saya tidak tahu, tetapi sampai pada ayat 46. Tolong diingat, dicatat, ayat 46 surat Al-Kahfi. Wanita teman saya tadi, dia membaca tadi, matanya tidak bisa bergerak, matanya tertuju kepada ayat itu. Padahal dia tidak tahu artinya, kemudian dia penasaran, lalu dia membaca ayat itu dan terjemahannya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal, harta kita, wal banun, anak-anak kita, zinatul hayatid dunya, itu kesenangan yang bersifat sementara di dunia. Jadi teman saya tadi dia membaca ayat tadi. Sekali lagi saya ulangi, al-mal, harta kita, wal banun, anak kita, zinatul hayatid dunya, itu kesenangan yang bersifat sementara di dunia. Wal baqiyatus sholihat, sedangkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang itu nanti diberi pahala kemudian hari terus menerus abadi, itulah yang paling besar pahalanya, dan itulah yang paling bisa diandalkan untuk menjadi masa depan. Dia kemudian bersujud menangis, bapak-bapak sekalian, teman saya tadi. Kenapa saya gelisah soal sesuatu yang bersifat sementara? Saya harus tegar, saya harus melakukan sesuatu untuk membesarkan anak-anak saya. Saya harus bekerja keras supaya anak saya menjadi orang soleh dan saya memperoleh pahala yang terus mengalir di akhirat nanti. Masya Allah. Dia tegar, bapak-bapak sekalian. Saya dalam hati mengatakan luar biasa. Berarti sabda Rasulullah itu benar. Berarti surat Al-Kahfi itu memang benar-benar memberikan cahaya. Hadirin sekalian, berarti dia punya optimisme. Orang yang punya optimisme itu adalah orang yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Sedangkan orang yang pesimis itu orang yang mematikan kerlip cahaya. Ada cahaya sedikit muncul, tapi dimatikan. Tapi kalau orang optimis, di tengah kegelapan dia mampu menyalakan cahaya. Hidup memang ada gelap, ada terang. Tetapi kalau kita tidak berani menjalani lorong-lorong kegelapan, kita tidak akan sampai kepada cahaya yang kita inginkan. Hadirin sekalian, kemudian teman mahasiswi saya tadi, dia pulang ke kampung. Dia menceritakan dia bertemu bibinya, yang bibinya ini memang sedih sampai badannya kurus. Dia berpikir karena dia tidak punya keturunan. Hartanya habis untuk berobat supaya dia punya keturunan. Bibinya tadi kalau lihat anak kecil lari-lari dia menangis. Betapa indahnya orang kalau punya anak. Maka bapak ibu sekalian, bapak tidak punya duit, tidak punya uang, mungkin itu tidak nyaman. Tapi lebih tidak nyaman lagi kalau tidak diberikan keturunan. Bagi yang tidak diberikan keturunan, jangan bersedih hati. Sebab yang bersabar terus, itu semua adalah keinginan Allah. Besok nanti di surga, siapa tahu bapak ibu semua sekalian yang sabar akan dijemput anak-anak kecil di atas karpet merah karena kesabarannya itu. Kemudian teman mahasiswa saya tadi berbicara kepada bibinya. Bibi, tolong baca surat Al-Kahfi ayat 46 tadi. Dibaca, jamaah sekalian. Kata bibinya, iya, ternyata harta anak itu adalah kebahagiaan yang tidak permanen. Harta kita, anak kita, bahkan istri kita, suami kita, itu semua ujian. Hanya sementara, tidak permanen. Kalau begitu, kata bibi tadi, harta saya wakafkan, saya infakkan sebanyak-banyaknya. Karena di situ ada ayat, perbuatan-perbuatan yang melahirkan pahala, yang terus mengalir dan abadi itu, itulah yang menjadi masa depanmu. Jemaah sekalian, bibinya tadi sudah tidak gelisah lagi. Dan kemudian dia bersedekah yang banyak.
Sekali lagi berarti cahaya surat Al-Kahfi itu tidak hanya nanti, tetapi sekarang. Dan tentu yang lebih kita harapkan adalah cahaya itu paling kita butuhkan ketika kita melewati jembatan di atas neraka menuju surga itu. Kalau gelap, akan susah kita bisa melewati jembatan itu. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah semangat bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang sangat terhormat ini untuk bersama-sama belajar ya, melazimkan terus-menerus setiap malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Sebisa-bisanya. Kalau tidak bisa seluruhnya, ya separuh. Kalau tidak bisa separuh, ya seperempatnya. Lambat tapi kita punya keinginan. Bagaimana Allah memberi cahaya untuk anak kita. Bagaimana Allah akan memberikan cahaya untuk istri kita, untuk suami kita. Kalau tidak mau membaca surat Al-Kahfi. Jangan kita memiliki prinsip Allah apakah bisa memberikan cahaya. Allah pasti bisa memberikan cahaya itu, jamaah sekalian. Percayalah, Al-Quran secara keseluruhan itu ajaib. Dan surah Al-Kahfi satu bagian dari keajaiban itu. Jamaah Jumat Masjid Al-Jabar Batalion Marinir yang sangat saya hormati, sebelum saya khutbah, saya mengajak hadirin semuanya untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita di seluruh dunia yang saat ini diberikan ujian, musibah, bencana, seperti saudara-saudara kita yang terkena musibah gunung meletus, gunung ruang di Tagulandang. Semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama mudah-mudahan dengan segala cara Allah, ujian, musibah, bencana ini segera berlalu. Kita juga berdoa mudah-mudahan seluruh yang ikut memberikan infak untuk masjid kita ini, yang memberikan sedekah nasi Jumat atau sedekah makan minuman, semoga diganti Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ketika saya masuk masjid ini, saya mendengar suara yang sangat indah, yaitu surat Al-Kahfi. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Bahagia atau Happy dengan terapi surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepada orang itu antara Jumat satu dan Jumat berikutnya. Masya Allah. Surat Al-Kahfi kalau kita baca, maka kita akan diberikan cahaya oleh Allah Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan saya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, setelah Jumat ini dan selanjutnya, bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini, tidak melewati Jumat kecuali sudah membaca surat Al-Kahfi. Karena surat Al-Kahfi ini adalah surat cahaya. Surat cahaya. Orang kalau tidak ada cahaya dalam hidupnya seperti apa rasanya? Kita saja kalau mati lampu di rumah sudah kewalahan. Bagaimana kalau ada orang yang hidupnya tidak ada cahaya? Inilah surat Al-Kahfi. Surat yang menceritakan bagaimana anak-anak muda yang memiliki ketahanan iman yang sangat luar biasa. Mereka lari ke dalam gua. Itu terjadi pada tahun 300. Sekitar 271 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Maka kisah 7 pemuda ini yang namanya ada perbedaan di antara para ahli. Tapi di kalangan orang Islam yang paling terkenal, 7 pemuda itu namanya Muksalmina. Yang kedua Tamlikho. Yang ketiga Martunis. Yang keempat Nainuis. Selanjutnya Sariulis, baru Dunawanis dan Valiastat Yunis. Dan di situ disebut juga ketika mereka tidur di dalam gua itu, ada seekor anjing yang dalam posisi siap menyerang siapapun yang akan mengganggu orang-orang ini di dalam surat itu. Dan hadirin sekalian, cahaya itu akan kita peroleh kapan? Kapan kita akan memperoleh cahaya yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad itu? Cahaya itu kita peroleh bisa hari ini, bisa besok hari dan seterusnya. Ini sangat penting jamaah sekalian. Orang yang hatinya gelap itu bicaranya tidak bagus.
Jadi kelihatan orang yang kalau bicaranya tidak bagus berarti hatinya gelap. Orang yang hatinya gelap itu cenderung mudah marah, emosian, mudah marah. Dan kemudian melihat orang itu hanya pada kekurangannya. Orang yang gelap hatinya itu kemudian mudah tersinggung karena tidak ada cahaya sama sekali dalam hatinya.